Dan penghargaan Nobel untuk membuktikan konjektur Collatz jatuh kepada... Mereka menyebut namamu. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan untuk orang penting hari itu. Ada kembang api untuk menghormatimu. Itu sangat bising sampai kamu terbangun di tengah-tengah kelas matematikamu. Ternyata tidak ada penghargaan Nobel untuk matematika dan tidak ada bahkan kamu yang bisa membuktikan konjektur itu sampai saat ini. Inilah konjektur itu. Pilih satu angka dari 1 sampai 9. Kita pilih 5. Karena angkanya ganjil, kita akan kali 3 dan tambahkan 1. Jadi 15 tambah 1 sama dengan 16. Angka ini genap, jadi kita bagi 2. Kita akan menerapkan pola ini untuk semua angka yang kita dapat. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Mudah kan? 1 adalah angka ganjil. Jadi kita harus mengalikannya dengan 3. Lalu tambahkan 1. Dan kita mendapatkan 4 lagi. 4 bagi 2 adalah 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 lagi. Jadi kita bisa terus melakukannya dan akhirnya selalu mendapat 1. Kita terjebak dengan siklus ini. Masalahnya, kita tak bisa memprediksi sifat siklus itu. Bisa pendek seperti ini atau sangat panjang. Tapi dalam kasus ini membawa kita kembali ke 1 di akhir. Bagian menariknya, ahli matematika belum bisa membuktikan tidak ada angka yang tidak akan memecahkan siklus ini dan tak pernah menghasilkan 1. Mungkin ada angka besar yang terjebak dalam lingkaran dan tidak mencapai 1 atau menuju angka tidak terbatas. Konjektur Collatz yang juga disebut soal 3x plus 1 mendapat namanya dari Dr. Lothar Collatz. Dia menghabiskan banyak waktu untuk melakukan penelitian demi bisa membuktikannya. Soal yang terlihat mudah ini membuat banyak orang pintar kebingungan selama lebih dari 80 tahun sekarang. Mereka masih mengatakan ini tak terjangkau untuk matematika sekarang. Orang yang mencoba membuktikannya memberitahu ahli matematika muda untuk tidak membuang waktu mereka dengan memecahkannya. Tapi kalau kamu mau coba, mulai sekitar 300 kuintillion. Orang yang mencoba sebelum kamu sudah membuktikannya untuk angka yang lebih kecil dari itu. Kalau kamu pernah mencoba memindahkan sofa ke apartemen baru, kamu tidak akan asing dengan soal matematika terkenal yang belum terpecahkan ini. Jadi, lorongnya berbelok dan kamu harus mencari cara agar sofamu muat di sudut itu. Memang mudah untuk sofa kecil, tapi sofamu besar. Yap, sofa itu akan tersangkut di sana. Jadi, harus seberapa besar agar muat di sudut itu? Area terbesar yang mungkin bisa muat di sudut itu dalam masalah ini disebut konstanta sofa. Itu adalah sudut 90 derajat dan 1 untuk lebar lorong. Keseluruhan masalah ini dalam 2 dimensi. Ahli matematika belum tahu dimensi sofa terbesar yang bisa kamu masukkan ke sudut itu. Bentuknya bisa apa saja, bukan hanya persegi panjang. Beberapa sofa terbukti terlalu besar, yang lain muat dengan menyisakan ruang. Jadi, konstanta sofa itu antara 2,2195 dan 2,8284. Konjektur bilangan prima kembar sangat mudah sampai siapapun bisa memahaminya. Tapi ilmuwan terbaik di dunia sekalipun gagal membuktikannya. Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 yang bisa kamu bagi rata hanya dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Saat kamu membuat daftar panjang berisi semua bilangan prima, kamu bisa menyadari 2 hal. Pertama, bilangan itu semakin jarang. Itu 25% dari semua angka antara 1 dan 100. Tapi hanya 5% dari semua angka antara 1 dan 1 miliar. Kedua, ada angka besar yang disebut bilangan prima kembar. Ini pasangan bilangan prima yang selisihnya adalah 2. 3 dan 5, 5 dan 7, 11 dan 13 adalah bilangan prima kembar. Pertanyaannya, apakah bilangan prima kembar akan habis? Lebih dari 2.300 tahun lalu, ahli matematika asal Yunani yang terkenal, Euclid, membuktikan ada banyak bilangan prima tak terhingga. Jadi, mungkin saja bilangan prima kembar itu juga tidak terhingga, tapi belum ada buktinya. Sekarang, yuk lihat seberapa bagus kamu mengingat pelajaran matematikamu. Kamu ingat ini? 3 huruf ini adalah 3 sisi segitiga siku-siku. Dalam segitiga Pythagoras, semua sisinya adalah bilangan bulat. Jika kita menjadikannya 3 dimensi, akan ada 4 angka. Dalam contoh kita, itu adalah A, B, C, dan G. A, B, dan C adalah dimensi kotak, dan G adalah garis diagonal dari sudut atas sampai sudut bawah di seberangnya. Dalam beberapa kotak, ketiga sisi dan diagonal itu adalah bilangan bulat. Tapi bagaimana dengan 3 diagonal di 3 permukaan lain, D, E, dan F?
Bisakah 7 angka itu adalah bilangan bulat? Ahli matematika pernah mencoba menemukan satu-satunya balok sempurna, tapi belum berhasil. Mereka juga belum bisa membuktikan itu tidak ada. Jadi, ini masih menjadi teka-teki. Soal akhir bahagia mendapatkan namanya setelah apa yang terjadi pada 2 ahli matematika yang mengerjakannya. Mereka menikah, tapi masih belum bisa memecahkan masalah ini. Kita beri 5 titik pada lembar kertas ini dalam urutan yang kamu suka. Aku akan menaruhnya di sini, 1 di sana, dan 1 lagi. Oke, selesai. Sekarang, ayo coba sambungkan 4 titik itu untuk membuat bentuk dengan 4 sisi yang semua sudutnya kurang dari 180 derajat. Berhasil. Ayo coba sekali lagi dan atur lagi titiknya. Ya, berhasil lagi. Jadi, sepertinya kamu akan selalu bisa membuat bentuk itu bagaimanapun caramu mengatur titik-titik itu. Tapi, bagaimana jika kamu memiliki lebih dari 4 sisi? Ilmuwan membuktikan bahwa kamu butuh 9 titik untuk pentagon. Itu adalah bentuk dengan segi 5 dan 17 titik untuk heksagon. Sementara untuk bentuk lebih besar, belum ada yang tahu jumlah titik yang tepat atau rumus yang bisa menghitung angka itu untuk bentuk apapun. Jadi, kalau kamu ingin memecahkan soal yang kusebutkan tadi, kamu harus melatih otakmu. Yuk mulai dengan soal mudah untuk pemanasan. Jika 1 sama dengan 3, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 5, 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 4, maka berapa 6? Kamu hanya perlu menghitung jumlah huruf dalam semua angka itu. Jawaban yang benar adalah 3. Karena itulah jumlah huruf yang dimiliki 6 atau 6. Seorang seniman sedang mengerjakan instalasi dengan menaruh piring di atas air. Setiap hari, jumlah piring itu ukurannya 2 kali lebih besar. Jadi, jika si seniman ini butuh 48 hari untuk menutup seluruh danau dengan piring, berapa lama yang dia butuhkan untuk menutupi setengah danau? "24." Bukan jawaban yang benar untuk ini. Jawabannya adalah 47. Karena instalasi itu ukurannya 2 kali lipat lebih besar setiap hari. Danau akan tertutup setengahnya 1 hari sebelum tertutup sepenuhnya. Mobil ini menutupi 1 angka ruang parkir. Kamu bisa menyebutkannya? Di Hong Kong, mereka memberikan soal matematika ini kepada anak 6 tahun. Jadi, kamu tahu jawabannya? Kamu hanya perlu membalik gambarnya, dan kamu akan tahu jawaban yang benar adalah 87. Dalam bahasa Inggris ada 1 angka ganjil. Jika kamu ambil 1 huruf dari angka itu menjadi genap. Angka berapa itu? Angka 7 atau 7. Karena itu selalu menjadi even atau genap saat kamu mengambil huruf S-nya. Siap untuk soal sulit? Kamu pergi mendaki gunung. Sepertinya gunung itu miring. Jarak ke puncak adalah 160 km. Kamu maju 3 km setiap hari. Tapi saat kamu istirahat pada malam hari, kamu mundur 1,6 km karena gunungnya miring kan? Jadi kamu butuh berapa hari untuk mencapai puncak dan menancapkan bendera di sana? Jawaban yang benar adalah 99 hari. Kamu akan maju 3 km setiap hari dan kurangi jarak yang hilang pada malam hari. Jadi, kemajuan per harimu adalah 1,6 km. Kamu akan menempuh 157 km dalam 98 hari, lalu menempuh 3,2 km terakhir dan mencapai targetmu di hari ke-99. Persamaan ini tidak masuk akal, tapi jika kamu menggambar 1 garis di tempat yang tepat, persamaan ini akan benar. Jadi, di mana garis itu seharusnya? Itu harus ada di salah satu tanda tambah. Sekarang, itu baru masuk akal.
Ada 3 angka, tidak peduli kamu menambahkannya atau mengalihkannya dengan satu sama lain. Jawabannya akan sama. Angka berapa itu? Satu, 2, dan 3.